kembali duduk. Kita mau ambil saat teduh. Kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita mau satukan roh kita di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami percaya Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Sehingga malam hari ini pun Tuhan, kasih-Mu tetap beserta kami. Di mana umat-Mu boleh hadir di tempat ini. Dengan segala kerinduan kami Tuhan, kami mau bersekutu bersama di tempat ini pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau mengimani Tuhan, bahwa Engkau saat ini boleh hadir bersama kami. Engkau boleh mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Sungguh Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Kau boleh biar pelihara setiap kami, sehingga kami boleh ada dalam keadaan baik-baik saja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh oleh karena kuasa kasih-Mu Tuhan, yang terus menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Kalau saat ini, pada malam hari ini, kami datang dengan segala pergumulan kami, dengan segala kelelahan kami, dengan segala beban kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan mengambil alih semuanya Tuhan. Kau akan berikan kelegaan bagi kami. Kau akan memulihkan setiap kami. Yang sakit pun Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu bertahta dan berdaulat atas kami, atas hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar atas kami. Terima kasih Yesus, kami percaya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, dengan rasa syukur kami atas segala kebaikan-kebaikan yang Kau taruh di dalam hidup kami Tuhan, Kamu nyatakan sungguh Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata Tuhan, menyempurnakan atas setiap kami Tuhan. Takkan pernah tinggal diam untuk memberikan pertolongan atas setiap kami. Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Bapak Ibu, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Nyanyikan dengan
segenap hatimu dengan penuh ucapan syukur. Dapat selalu berharap Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberikan pertolongan. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kau berkuasa, Tuhan. Begitu banyak perkara yang sanggup Engkau lakukan bagi kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Bapa. Oh, Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Dengan sepenuh hati katakan, Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kau berkuasa. Kau sungguh ajaib, Tuhan. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan di dalam hidupku. Kemenangan kemenangan besar di dalam hidupku. Kau berkuasa, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Kau pengharapanku, Tuhan. Kaulah kekuatanku, Yesus. Kau gunung batu pertahananku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Oh, kami bersyukur, Tuhan, sebab Kau yang terbaik. Kaulah yang berkuasa. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terus katakan terima kasih. Terus katakan terima kasih, Yesus. Sungguh Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah pengharapan kami. Saat kami di depan kami tidak ada harapan, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah jalan keluar bagi kami, Tuhan. Saat kami tidak melihat ada pertolongan, kami percaya, Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Oh, terima kasih, Yesus.
Terima kasih Tuhan, Kau ajaib bagi kami, perbuatanmu ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita mau sama-sama agungkan nama Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Ku agungkan Engkaulah Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesuslah Raja, Kau yang berkuasa, dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia yang berkuasa, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau terus tinggikan namanya. Kita mau terus muliakan namanya. Sebab Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mau sama-sama serukan. Dimuliakan, ditinggikan, Dialah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang bertahta, Kau berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan,
serukan dengan lebih dahsyat lagi. Dimuliakan, dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Aku, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kita mau terus tinggikan namanya. Kita mau dengan ucapan syukur kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai. Dialah Raja, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab dialah Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bersama Kau Tuhan Rajaku. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, sebab dialah Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Amin. Sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia, Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh, hore, puji Tuhan, haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Kalau kita sudah tadi menaikkan puji-pujian, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah meninggikan namanya, kita percaya bahwa tiada pribadi yang lebih dahsyat dari Tuhan Yesus. Amin ya.
Bapak Ibu, di dalam hidup kita pasti pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau berbagi cerita untuk kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling support secara iman bagi setiap teman-teman di sini. Silakan Bapak Ibu. Ternyata saya bisa kesaksian di sini akhirnya. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Nama saya Ibu Tris. Saya mau menyaksikan Tuhan. Bagaimana saya dipakai Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Itu yang ada di Yeremia 15 ayat 19. Ini yang kedua, tapi yang pertama itu saya dijadikan murid yang terdapat di Yesaya 50 ayat 4 sampai berapa itu. Tapi yang saya pilih yaitu saya yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini ya, dulu sebelum Bapak Jokowi ini menjadi presiden, sebulan sebelumnya, yaitu pada tahun 14. Oh iya, tahun 2014 waktu itu. Jadi tanggal 9 bulan 6 saya sudah dikabari sama Tuhan. Yaitu cuman saya tadinya enggak mengerti, ternyata Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi ini mendapat kedudukan pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Dan juga Bapak Jokowi ini telah diberikan nama orang kudus, yaitu Mikael, yang terdapat di Daniel 12. Daniel 12 mulai ayat 1, termasuk adanya COVID tahun 19 itu. Oh, enggak bisa ditanyakan. Oh, gitu. Ya seperti itu. Saya tadi bawa Alkitab, maunya saya bacakan gitu. Boleh ya? Cuma kan enggak jelas gitu loh kalau enggak ini ya. Intinya yang maksudnya seperti itu. Jadi saya ini telah juga mendapat pesan dari Tuhan yang harusnya saya ini sendiri, umpamanya gitu, semoga cepat dapat saya terpanggil untuk bisa dipanggil apa yang menjadi ini saya, ini apa? Oh, yang dari Tuhan itu loh. Coba dibaca sendiri aja ya Bu di rumah ya. Daniel 12. Yaitu saja dulu ya, kata
katanya kan enggak boleh lama-lama. Sudah saya sudahi. Nanti yang selanjutnya bagaimana saya pakaian putih-putih, ini ya ada ceritanya. Tapi kalau ini celana saya ini, saya pakai keliling. Saya tiap hari Rebo membawa 17 nasi bungkus. Saya sendiri keliling. Kalau anak saya tidak bisa, saya keliling 70 bungkus. Saya kasih ke orang-orang beca. Terus pemulung di jalan-jalan. Sampai kemarin itu sampai ke Sidoyoso. Saya ke sana. Itu aja kalau yang pakaian celana. Itu aja ya Ibu ya. Nanti tapi kalau Kamis besok ini saya ke Posarang. Jadi kalau lain kali Kamis saya sambung. Soalnya itu beruntun. Itu ya, Bu. Kemudian saya mau minta lagu ini loh Mas. Mengiring Yesus seumur hidup. Seumur hidupku masuk dalam arenamu tepat, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ikrarkan pujian ini bahwa kita mau mengiring Yesus untuk seumur hidupku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Seumur hidupku Katakan, dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu, Sekali lagi untuk memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk Ibu
Sungguh Tuhan boleh memberkati bagi setiap kita. Mungkin apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diperkatakan, kita mau imani percaya Tuhan pakai secara luar biasa. Amin ya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tahu, kita mau percaya, dengan iman percaya. Apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, mungkin kita merasa sendiri. Mungkin kita merasa tidak ada jalan keluar. Mungkin bahkan kita merasa tidak ada harapan atas hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa segala khawatirmu, segala bebanmu, kita mau serahkan di bawah kaki Yesus, di bawah kaki salib. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan, kita muliakan. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, ku percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami hidup oleh karena percaya kepadamu Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu yang terlampau besar bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, Sungguh kami boleh merasakan Tuhan. Kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan, kuasa
kuasa dari tatamu membangkitkan rohmu. Terutama dalam hidup kami. Terutama Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Bapak Ibu, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Dengan segenap hati katakan, dalam naungan-Mu, sungguh kami boleh merasakan Tuhan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohmu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Pengharapanku hanya di dalam-Mu Tuhan, di dalam pengharapan di dalam-Mu. Oh, selama-lamanya Kau Tuhan, oh, di dalam hidup kami. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang kami tinggikan.
bagimu Tuhan. Yesus, kami percaya hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya bagimu Yesus. Oh, kami percaya, ku sembah Kau Tuhan selama-lamanya. Yesus Tuhan, kami hanya percaya padamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Hanya bagimu Yesus, Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Syarabarabalabashe, ilalalabalabalabarada. Yesus, kami percaya, Yesus Kau Tuhan yang ku sembah selama-lamanya. Ya rabarabaraba, shikiara labarabaraba. Yaralaba shipiara baraba, ilawala baladara she. Inara bala 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 bala, kiera rabashe. Inara bala 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 bala, yara da bala 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 bala. Skipapa bala 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 bala. Skipapa bala 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 bala. Yara bala inara bala 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 bala. Skipapa bala 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 bala. Inara tapaka bala bala bala. Inara la 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 papa papa bala 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 bala. Skipapa bala 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 bala. Inara tapaka bala 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 bala. Yara bala 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 bala. Shara da 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 papa 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 bala 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 bala. Yara bala bala bala. Shara inara bala bala bala. Terima kasih. Ya Bapa, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami, penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Urapan-Mu juga boleh turun atas Ibu Linda Joy Tuhan. Kau pakai beliau secara luar biasa. Sungguh jamahan-Mu juga boleh turun atas beliau. Sehingga apa yang boleh dia perkatakan, apa yang boleh dia sampaikan, setiap taburan firman-Mu Tuhan yang boleh diperkatakan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kabar sukacita dan kebenaran daripada-Mu Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Amin. Shalom, selamat malam. Ada sukacita. Beberapa saya kenal, beberapa enggak saya kenal. Saya kenalan dulu ya. Nama saya Linda. Hai. Kalau kamu kenal Yos aku Yos. Saya dari Paroki Roh Kudus, cukup jauh ke sini tapi puji Tuhan tadi lancar ya. Saya boleh bergerak-bergerak ini? Panitia, boleh ya.
Apakah ada batasan saya bergerak di mana? Soalnya kalau saya di sini saya enggak enak gitu ya. Oke, baik, hari ini kita akan berbicara satu tema. Temanya cukup berat, jadi saya akan mencoba membawakan seringan mungkin. Tapi kalau seandainya tetap berat berarti kita pulang pagi ya, karena materinya banyak gitu ya. Baik, saya bergerak aja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau berbicara sesuatu yang luar biasa, yaitu temanya tentang warisan, ya, tentang legacy, tentang warisan. Sebelum itu saya mau bercerita dulu yang terjadi, kenapa kok sampai tema ini muncul, karena Tuhan mau Bapak Ibu dan saya yang jauh-jauh belain hadir, mestinya enak bobok di rumah tapi belain hadir PD, apa sih semestinya yang kita cari gitu ya. Dan kalau kita misalnya hidup berkeluarga, di sini berkeluarga, punya anak, punya cucu, siapa? Boleh angkat tangan? Oke. Apa yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita? Ayo kita sama-sama belajar hari ini. Atau misalnya kita ini adalah anak-anak muda, apa yang bisa kita wariskan dan kita tularkan pada orang-orang di sekitar kita. Itu yang mau kita sama-sama sharingkan ya. Satu yang menarik, saya mau mulai dulu dari cerita betapa kuatnya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu kalau kita baca di kitab suci, itu mereka sangat kuat dengan silsilah. Ya. Kalau kita lihat di Injil Matius, Injil pertama kali itu pun juga memuat silsilah Yesus Kristus. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu pada saat kita baca di 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, itu bagian yang paling tidak enak dibaca karena isinya silsilah. Kita aja mungkin kalau baca Matius 1 itu siapa memperanakan siapa punya anak siapa, terakhir pokoknya kita tahu Yesus gitu aja kan ya. Nah apalagi di 1, 2 Tawarikh itu betul-betul isinya adalah kronologis kejadian sampai silsilah. Nah kenapa kok bangsa Semit itu sangat-sangat kuat dengan kronologis dan silsilah? Itu kalau mungkin kita bayangkan kalau di Indonesia seperti orang Batak. Orang Batak itu kalau diurut misalnya namanya sama-sama Nainggolan gitu ya. Oh itu kalau namanya sama-sama Nainggolan itu bisa diurut, itu nanti ketemu enggak tahu berapa keturunan ternyata ada hubungan seperti itu, ada saudara. Nah di dalam masyarakat Semit itu juga seperti itu. Dan itu mereka sangat kuat mencatat silsilah itu sampai akhirnya ke arah silsilah mesianik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah satu yang menarik begini, Yesus Kristus itu lahir dari garisnya Raja Daud, begitu ya. Nah tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya Raja Israel yang pertama itu bukan Raja Daud, tetapi adalah Saul, Raja Saul. Tapi kalau kita baca dalam kitab suci, Saul itu bukan yang dipilih Tuhan, tetapi yang dipilih Tuhan sejak semula adalah Daud. Bagaimana Tuhan menyertai Daud itu di kitab Samuel itu sampai ditulis 6 kali. Di beberapa ayat ya, diulang-ulang Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai engkau, aku, engkaunya itu Daud semua. Nah yang mau kita lihat di sini, si Raja Saul ini, dia itu awalnya deket banget sama Daud. Jadi dia itu awalnya sayang sama Daud. Pada saat dia lagi panas hati, kena roh jahat, si Daud ini yang memainkan kecapi sampai akhirnya hatinya Saul ini tenang. Kemudian dia suka sama ini Saul, dijadikan pelayannya. Belum sampai situ lagi, terus dia dijadikan kepercayaannya untuk membawa senjatanya Saul. Begitu dekat. Tapi kemudian karena Daud ini diurapi Tuhan, yang terjadi si Daud ini pada saat dia berperang menang gitu ya. Akhirnya semua memuji-muji Daud. Pada saat Saul dipuji, kamu bisa mengalahkan beribu-ribu, Daud dapat pujiannya, kamu bisa mengalahkan berlaksa-laksa gitu. Dan di situ mulai terjadi celah iri hati di Raja Saul. Pada saat Raja Saul itu jatuh iri hati, kemudian responnya salah, Raja Saul ini kepingin membunuh Daud, berulang-ulang kepingin membunuh Daud.
disitulah keturunan Saul itu terus kehilangan jalur mesianik. Jalur mesianiknya itu akhirnya sah diambil oleh Daud, yaitu raja yang diurapi, seperti itu. Nah kalau kita lihat hubungannya bahwa semestinya jadi keturunannya Saul ini yang mestinya bisa menerima jalur mesianik itu menjadi tidak bisa menerima jalur mesianik karena ada kesalahan yang Saul buat. Karena iri hatinya, karena ingin bunuhnya, akhirnya Allah tidak berkenan, begitu ya. Sekarang apa yang bisa kita petik dari kejadiannya Saul dan Daud ini? Jadi itu cerita sejarahnya ya. Apa yang bisa kita petik tentang warisan mesianik? Mesianik itu berarti warisan keselamatan, warisan juru selamat. Seperti kita tahu, dia ikut PD ya. Seperti kita tahu bahwa bangsa Israel sangat menanti-nantikan Mesias, sangat menanti-nantikan juru selamat. Dan itulah mengapa mereka betul-betul mengurut silsilah itu. Nah karena kita sudah tahu bahwa kita sudah menerima juru selamat itu, sekarang bagian kita, ayo kita mewariskan warisan kasih karunia sang juru selamat ini kepada generasi-generasi kita sehingga gereja ini tetap kuat dan tetap berdiri. Siapa yang kita sembah? Satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak berpindah ke yang lain, tapi betul-betul garis kita sebagai orang Kristen, orang yang mengikuti Yesus, pengikut Kristus ini sampai kapanpun kita akan ikut jalurnya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah kalau kita ngomong legacy, apa sih legacy itu? Karena judulnya bahasa Inggris, maka saya cari artinya dalam bahasa Inggris. Legacy atau warisan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah sejumlah uang atau properti atau apapun yang ditinggalkan oleh seseorang kepada keturunannya. Itu yang kita tahu secara umum, itu warisan yang sifatnya dunia gitu ya. Tapi ada satu lagi definisi legacy yang bagus, di situ dikatakan adalah sesuatu yang eternal, sesuatu yang long lasting, sesuatu yang abadi, yang sifatnya adalah impact atau pengaruh yang disebabkan oleh action atau suatu event, dan ini bisa berpengaruh selamanya karena kehidupan seseorang atau karena action dari seseorang. Nah yang mau kita kejar yang kedua, karena kita tahu di dalam 2 Timotius dikatakan, ayo kita pertahankan harta warisan yang sudah Tuhan berikan, yaitu materai hidup kekal itu yang terus kita wariskan kepada siapapun. Melalui apa? Melalui gaya hidup kita, melalui impact kita, bagaimana kita berpengaruh ke banyak orang, sehingga warisan kasih karunia ini tidak sampai terlepas. Warisan kasih karunia ini tidak sampai bocor. Kalau kita lihat Rasul Petrus itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, begitu ya. Karena apa? Tuhan mau warisan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan sudah dianugerahkan kepada kita semua yang sudah dibaptis, itu jangan sampai lepas. Kalau saya bikin gampang begini, para bapak ibu dan saya di tempat ini yang sudah dibaptis itu sudah punya surat waris, sudah punya kartu warisan pada saat kita dibaptis, sudah punya kartu prioritas untuk bisa masuk ke kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu setia menjaga kartu ini sehingga akhirnya nanti pada saat kita masuk ke kerajaan Allah, betulan kartu ini masih berlaku, kartu ini tidak sobek, kartu ini tidak hilang. Jadi apa yang mau kita pertahankan, warisan apa yang mau kita jaga, sehingga sampai akhirnya nanti kita akan tetap berada dalam jalur mesianik ini, tetap berada dalam jalurnya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah kita mau lihat sama-sama apa yang bisa kita wariskan, teladan apa yang bisa kita wariskan agar seluruh orang yang berada dalam jalur kita, entah itu jalur garis darah, entah itu jalur garis anak-anak rohani, misalnya kita jadi bapak baptis, jadi ibu baptis, jadi orang tua krisma,
atau misalnya kita jadi saksi perkawinan atau apapun, seluruh generasi yang Tuhan titipkan kepada kita itu tetap berada dalam jalur ahli warisnya Yesus. Supaya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri apa yang bisa kita berikan. Agar kita berada tetap dalam jalur keselamatan itu. Nah, kita mau buka sama-sama di kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Nanti dari kitab Wahyu itu kita akan belajar 3 poin apa yang bisa kita wariskan kepada generasi kita. Generasi kita bisa siapapun, bisa anak kita, bisa mungkin kalau bahkan generasi itu termasuk ke teman-teman kita sebaya itu termasuk generasi Allah yang tetap bisa kita tarik ke jalur mesianik ya. Nah, kita baca di kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Kalau yang bawa handphone suci boleh dibuka ya. Itu boleh di-highlight, itu adalah PR kita sepulang dari PD ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pulang dari PD bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi apa hal yang bisa kita ubah sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu yang terpenting. Kalau misalnya kita hari ini belajar 3 poin, kita mau jalankan 1 poin, puji Tuhan. Mau jalankan 2 poin, puji Tuhan. Mau jalankan semuanya, lebih puji Tuhan lagi ya. Kita buka dulu di Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ada 3 hal yang bisa kita ambil dari Wahyu 1 sampai 5. Apa yang bisa kita wariskan agar kita tetap berada dalam jalur keselamatannya Tuhan, agar kita bisa menjadi dutanya Tuhan untuk mewariskan kepada generasi kita. Bagaimana sih kalau kita mau bertahan dalam kasih karunia-Nya Tuhan itu? Kita lihat yang pertama di ayat yang 2a. Ayat 2a di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi teladan warisan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita memberikan teladan untuk berjerih payah dan bertekun bagi nama Tuhan. Berjerih payah dan bertekun bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sumber iman kita bukan hanya kitab suci. Dalam gereja Katolik kita juga punya magisterium gereja. Ternyata itu diteguhkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1698. Ya, saya bacakan aja cepat untuk memperkuat bahwa ini adalah warisan iman yang harus kita lakukan supaya generasi kita tetap berada dalam jalur keselamatannya Tuhan. KGK 1698, Yesus Kristus selalu merupakan titik acuan yang pertama dan terakhir dari katekese. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita memandang kepada Kristus dengan penuh iman, kita dapat mengharapkan bahwa Ia akan memenuhi janji-janjinya, dalam hal ini janji keselamatan, ya. Dan kalau kita mengasihi Dia seperti Dia telah mengasihi kita, kita akan bertingkah laku sesuai dengan martabat kita. Aku meminta kepadamu, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah kepalamu dan bahwa engkau adalah salah satu anggotanya.
Ia berfungsi untuk engkau sebagaimana kepala untuk anggota. Segala sesuatu yang menjadi miliknya adalah milikmu, roh, hati, jiwa, tubuh, dan segala kemampuan engkau harus manfaatkan semuanya untuk melayani, memuji, mengasihi, dan memuliakan Allah. Engkau ada untuk Kristus sebagaimana satu anggota ada untuk sang kepala. Karena itu, ia merindukan dengan sangat kita mempergunakan segala kemampuan kita seakan-akan itu adalah miliknya untuk melayani Bapa dan memuliakan Dia. Bagiku hidup adalah Kristus. Bandingkan dengan Filipi 1 ayat 21. Apa yang mau saya sampaikan? Jadi kalau kita mau memegang warisan iman, warisan keselamatan itu tidak ada jalan lain, kita harus kuat berjeri payah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lihat contohnya, pada saat dikatakan bahwa Yesus akan memenuhi janjinya pada saat kita hidup dalam perintahnya itu. Kalau kita lihat janji Tuhan akan terwujud pada saat kita betul-betul menempatkan Yesus sebagai titik pusat, sebagai acuan untuk kita berbuat apapun. Kita berpikir, kita bertindak, kita bersikap, ikut sang jalan kebenaran itu. Dan kalau itu yang kita wariskan, itu yang kita turunkan, itu yang kita perlihatkan kepada siapapun, maka percayalah orang-orang yang berada di dekat kita, generasi-generasi di dekat kita akan berada dalam jalur keselamatan itu. Tidak akan berpindah, tidak akan bergeser. Nah, kita mau lihat sama-sama contohnya Daud. Daud itu tadi ya, dia menunjukkan bagaimana dia melayani Saul, bagaimana dia memberikan dirinya untuk Saul, walaupun dia berulang-ulang mau dibunuh, walaupun berulang-ulang dia dikejar-kejar oleh orang-orangnya Saul, tetapi dia tidak berjeri lelah untuk memberikan hidupnya. Untuk memberikan hidupnya bagi sang raja. Dalam hal ini Saul waktu itu masih menjadi raja. Teladan apa yang bisa kita tiru dari Raja Daud adalah begini. Pada saat kita mau berjeri payah untuk namanya Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, saya tanya di sini yang jadi pelayan ya, udah jadi pemusik, udah jadi multimedia, udah jadi singer, jadi penerima tamu atau apapun. Pernah enggak merasakan beratnya melayani Tuhan? Pasti kita pernah berada di padang gurun itu. Misalnya pada saat melayani kita dicibir, pada saat melayani kita ditempa, pada saat melayani kita bergesekan, pada saat melayani kita tidak cocok satu sama lain, pada saat melayani mungkin kita dihina oleh keluarga, pada saat melayani ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan malah bilang, kenapa kok kamu sibuk melayani aja gitu ya. Kita menerima seperti itu, tapi kalau kita tetap berteguh seperti yang kita pegang di dalam kitab Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Kalau kita tetap tekun, setia melayani Tuhan sebagai bentuk iman kita yang tidak mau dicuri oleh siapapun. Iman saya ini yang mau saya wariskan sampai kapanpun hidupku adalah untuk Kristus, maka itu kita akan memberikan legacy yang tidak bisa dicuri oleh siapa-siapa. Legacy itu akan kelihatan kuat bukan pada saat kita masih ada, tapi ngelihatnya adalah pada saat kita sudah tidak ada. Sama seperti Yesus, Yesus bilang 1 biji harus mati supaya semakin besar gitu ya kerajaannya. Sama, kalau kita mau lihat apakah warisan kita itu berbuah atau tidak pada generasi kita, pada anak-anak rohani kita, pada orang-orang yang kita jadi saksi nikahnya, itu dilihatnya berbuah atau tidak pada saat kita sudah tidak ada. Apakah mereka bisa melihat ada warisan iman yang ditunjukkan dari kita yang tidak pernah berjeri lelah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan bahwa apa yang kita punya, tubuh, jiwa, roh, pikiran, hati, itu Tuhan mau kita persembahkan semuanya untuk Tuhan.
persembahkan kembali untuk Tuhan. Pada saat anak-anak kita melihat misalnya ya, kita melayani, terus anak-anak kita ngelihat papa, mama atau kakak, adik ini melayani capek kok tetap mau ya. Tanpa sadar itu akan menjadi satu warisan bagi mereka, warisan iman, bahwa oh ternyata iman yang benar itu yang ada buahnya. Karena di Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita cuma ngajari kamu harus beriman, Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi generasi kita tidak melihat buah dari iman kita, tidak melihat warisan perbuatan kita melalui pelayanan yang tidak berjeri lelah itu, maka sesungguhnya kita bukan meninggalkan warisan yang tulen gitu ya. Jadi kalau kita tunjukkan bagaimana susahnya kita melayani Tuhan, tapi kita melakukan dengan sukacita, di situ generasi kita akan bisa melihat. Contohnya aja yang sederhana. Kalau misalnya kadang kita waktu Paskah gitu ya, kalau di gereja waktu Paskah, waktu Natal itu kan, panitia Paskah begitu banyak, panitia Natal begitu banyak. Terakhir aja waktu di gereja Roh Kudus sampai membeludak seperti itu, saya kagum dengan orang-orang yang bertugas jadi panitia Paskah. Karena apa? Mereka berdiri ndak uman tempat duduk. Misa Jumat Agung 3 jam berdiri. Umat masih lumayan. Ada yang di dalam gereja berarti dapat AC. Yang di balai paroki dapat AC. Yang di Selasar masih ada kipas. Saya lihat panitianya itu gini, panas. Tapi apa mereka lakukan itu? Kamis tugas, Jumat tugas, Sabtu tugas. Kalau kita lihat sampai seperti itu yang membuat akhirnya anak-anak ngelihat, oh papa mamanya bertugas ya, pakai baju gobios ya dilakoni ya. Asisten imamnya lebih kasihan lagi, bajunya lapis-lapis ya toh, panas, tapi kok tetap melakukan ya, karena mau memberikan satu teladan. Kalau ikut Tuhan, aku sudah percaya aku akan diselamatkan, maka aku akan memberikan teladan warisan itu, ya kayak gini nih kalau jadi asisten imam, begitu. Waktu anak saya menjadi yang bawa wiruk pada waktu Jumat Agung, itu dia ngomong, mama bajuku 5 lapis. Sumuknya setengah mati, dia ngomong dia udah mau semaput. Waktu itu harus pakai masker. Sudah sempat kayak kehabisan oksigen gitu ya. Jadi sesekali dia nyolong, dibuka maskernya untuk gitu, terus dia pakai lagi. Tapi pada saat dia bercerita itu, terus dia bilang, tapi cerita ke adik-adiknya, tapi Koko naik altar, Koko pegang wiru, Koko yang bikin ukupan itu naik. Tanpa sadar dia memberikan warisan teladan iman itu ke adik-adiknya. Sekarang dia udah enggak di Indonesia, dia udah sekolah di luar, tapi 3 adiknya bisa daftar sendiri ke gereja, pengen jadi misdinar, pengen kayak Koko. Enggak inget sumuknya, enggak inget capeknya, tapi dia cuman inget Koko antri kok, pengen jadi misdinar itu antri. Jadi perjalanannya Kokonya diikuti, mulai dari yang bagian enggak bawa apa-apa, terus dipercaya pegang lilin, dipercaya pegang salib, terus dipercaya boleh pegang wiru. Itu impiannya dia sebelum berangkat, dia harus sudah pegang wiru. Dan Tuhan wujudkan. Ternyata itu memberi satu warisan kepada generasinya dia, adik-adiknya dia. Nah, saya cuma percaya satu hal, kalau kita on track, kita selalu berada dalam jalur itu Bapak Ibu yang terkasih, maka orang-orang di sekitar kita, anak kita, cucu kita akan bisa melihat warisan iman itu. Kita dalam gereja Katolik contoh aja, warisan teladan iman bertingkah laku orang Katolik ya. Kalau dipikir-pikir orang Katolik kok ikut misa,
ya seperti itu, tiap minggu ya seperti itu. Tapi sekarang yang luar biasa, iman semakin bertumbuh, misa harian semakin banyak orang yang ikut, betul? Kalau misa penuh, itu satu sukacita gitu ya, bahwa gereja kita, setiap kita boleh menjadi legacy, boleh menjadi warisan yang hidup untuk generasi selanjutnya. Walaupun ya kita tidak pungkiri banyak anak muda yang belum memaknai indahnya ekaristi, belum memaknai indahnya hidup itu dalam sakramen gitu ya. Tidak apa-apa, terus aja kita sebagai orang tua, kita sebagai Papa Ani, Mama Baptis, Mama Krisma, tunjukkan sikap bahwa kita setia dalam melayani Tuhan. Itu akan dengan sendirinya menjadi warisan iman untuk mereka. Amin. Yang kedua sekarang, kita lihat dari ayat 2b sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 2b sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan begini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Teladan kedua yang bisa kita lakukan untuk tetap menarik semakin banyak orang dalam jalur mesianik, tetap menarik semakin banyak generasi dan orang di sekitar kita untuk tetap beriman pada Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap berada di dalam garis keturunannya Daud dan garis keturunan orang Kristen yang baru. Jangan pernah lepas dari tali kekangnya Tuhan Yesus adalah yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah kita berjuang untuk memberi teladan hidup kekudusan. Di situ dikatakan kan engkau tidak sabar terhadap orang yang jahat. Berarti kalau orang berbuat bercela itu kita jangan meniru, tapi ayo kita hidup kudus. Pada saat dikatakan di situ engkau tidak sabar dengan orang yang menyebut dirinya rasul, kita betul-betul ngetes apakah itu rasul yang sungguhan atau tidak. Begitu tidak kita tahu ya berarti jangan seperti itu, ayo kita hidup kudus. Teladan hidup kudus itu adalah warisan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada generasi agar tetap berada dalam jalur keselamatan. Kenapa kok kekudusan itu penting? Karena di dalam Matius 5:48 dikatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau kita mau terus berada dalam jalurnya Yesus Kristus, kita terus berada dalam jalur kasih karunia ini, maka tidak ada jalan lain, maka kita harus berjuang hidup kudus. Saya katakan bukan harus kudus ya, tapi harus berjuang hidup kudus. Karena kita tahu sampai dengan kita mati nanti di rumah kita 1x2 itu adalah perjuangan iman untuk bisa semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Perjuangan hidup kudus itu seperti juga yang di dalam perjanjian lama dikatakan oleh Musa dalam kitab Imamat, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya kalau kita mau berada di dalam jalur keselamatan, Dialah jalan kebenaran dan hidup, Dia adalah Allah yang kudus, bahkan kita sebut kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Maha Kudus. Maka kita supaya tetap tidak kehilangan warisan itu, maka kita pun harus kudus. Tidak ada pilihan lain. Bukan kita jadi orang kudus ya, bukan ya. Tapi kita tetap orang Surabaya, tapi hidupnya kudus, seperti itu. Nah, kita lihat dari Raja Daud. Raja Daud itu berjuang untuk mempertahankan kekudusan. Walaupun kita tahu dia jatuh ya, pada akhirnya dia jatuh dengan dosanya yang cukup besar itu nanti kita lihat di poin yang selanjutnya. Tapi dia berjuang mempertahankan kekudusan pada saat Saul itu sudah mau membunuh dia. Terus ada satu kesempatan dua kali kesempatan Daud itu bisa membunuh Saul semestinya. Jadi dia mestinya punya kesempatan, Saul itu udah kalah, mestinya dia bisa bunuh. Yang kedua bahkan sudah dikasih tahu, wis
ini pasti mati saat ini, Saul bisa kamu bunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud, dia cuman kayak nyobek jubahnya Saul untuk menunjukkan kalau mestinya itu kalau dalam peperangan kalau bajunya udah dipegang gitu harusnya udah kalah. Tapi dia tidak membunuh Saul. Karena apa? Dia berjuang untuk tidak menghabisi nyawanya raja yang dia hormati. Dia tetap berjuang untuk hidup kudus. Nah sekarang kalau kita tarik ke refleksi zaman sekarang, sanggupkah kita tidak membunuh orang yang pernah menyakiti kita? Membunuh itu tidak melulu seperti Daud yang bisa membunuh dengan lembingnya ya karena dia adalah gembala, bukan. Tapi mampukah kita pada saat orang menyakiti kita, kita tidak membunuh dia dengan perkataan kita? Itu adalah kekudusan, jalur kekudusan. Karena Tuhan Yesus kan mengajarkan justru doakanlah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang menyakiti kamu. Pada saat kita diserang, pada saat kita disakiti, bagaimana sikap kita? Mampukah kita seperti Daud yang mengendalikan diri, tetap hidup kudus dan kita bilang, enggak Tuhan aku enggak bales karena pembalasan itu adalah hakmu. Itu adalah perjuangan hidup kudus. Perjuangan hidup kudus yang lain apa? Kita perlu belajar dari pengalamannya Saul. Ayo kita buang iri hati. Iri hati itu akar dari segala kejahatan. Iri hati itu ada di dalam sini, enggak kelihatan. Tapi ada buahnya. Orang kalau iri hati biasanya apa? Perkataannya tajam, perkataannya sinis, kelihatannya senyum tapi senyumnya itu enggak tulus gitu ya. Itu bukan kekudusan. Apalagi kekudusan yang bisa kita kejar. Kalau kita orang lain mungkin mengajarkan, oh kalau kamu diselingkuhi, selingkuhi balik gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, ya kamu harus setia. Apapun yang terjadi kamu harus setia, seperti itu. Pada saat dalam kaitannya dalam suami istri, kita melawan ketidaksetiaan dengan kesetiaan, itulah kita berjuang hidup kudus. Pada saat misalnya dalam sakit penyakit selama ini mungkin kita merasa menderita, paling teraniaya, terus kita bilang Tuhan kamu di mana? Sekarang kita tahu bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah, maka kita akan bisa bilang dalam kelemahanku kuasamu nyata Tuhan. Dalam sakitku aku bersyukur aku dipersatukan dengan sakitnya Tuhan Yesus di kayu salib dan aku merasakan bagaimana indahnya cintamu. Pada saat kita bisa seperti itu adalah perjuangan kekudusan. Atau apalagi misalnya, kekudusan dalam hal mencintai. Mencintai yang sampai sakit. Mencintai itu butuh pengorbanan. Contoh aja, seorang ibu yang mencintai anaknya, menyusui. Itu kadang sampai mungkin kalau anaknya kencotnya kuat gitu ya, kadang udah campur antara ASI, keringat, darah gitu kan. Tapi kan tetap dilakukan, sampai mungkin sakit pun dilakukan karena mencintai. Itu adalah cara kekudusan. Kalau misalnya kita menjadi orang yang misalnya hidup sendiri, apakah kita juga bisa menjaga kekudusan? Bisa. Kita persembahkan hidup kita ini untuk banyak orang bisa merasakan dicintai Tuhan. Tadi yang luar biasa Ibu Teresia memberikan hidupnya untuk membagi nasi bungkus, membagi nasi berkat. Itu adalah cara untuk menguduskan. Dan kita percaya orang-orang yang menerima itu akan melihat ada Tuhan melalui Ibu Teresia. Dan itu adalah warisan yang bisa kita berikan. Saya biasanya kalau pas sesekali ngajak anak saya untuk bisa berbagi seperti itu, walaupun kita bisa ya memberikan sendiri, tapi waktu itu adalah kesempatan untuk mengajari mereka melihat ada senyum Allah di balik wajah orang-orang yang membutuhkan. Kadang begitu buka kaca, mereka memberikan kepada orang yang kadang tukang becak yang lagi tidur di becak, dipanggil, Pak ini Pak ada nasi bungkus. Terus dengan senyumnya, kadang giginya udah ndak ada, terima kasih gitu ya. Anak saya boleh belajar, itu loh caranya hidup kudus itu saat kita membagi bukan dari yang kita punya, tapi membagi dari
mungkin keterbatasan kita. Kalau kita punya terus kita kayak kita bukan persembahan janda miskin, kita punya dari kelebihan kita itu biasa. Tapi kalau kita belajar memberi dari keterbatasan kita, disitulah sesungguhnya kita melatih untuk berjuang hidup kudus. Pada saat yang sederhana aja kita latihan begini, kita rela ndak berbagi hoka-hoka bento, tapi kita mele makan nasi sama ndok bunder direbus. Ini hokben ini di tangan, terus kita lihat ada anak kepingin makan, terus kita kasih yang mana? Hokbennya apa nasi sama kecap sama ndok bunder? Pada saat kita bisa memberi yang terbaik yang menurut kita baik untuk orang lain, di situ kita memberi warisan iman dan warisan kekudusan. Sehingga orang bisa melihat, oh orang Katolik itu begini ya. Orang yang ikut Yesus itu begini ya. Orang yang betul-betul cinta Tuhan itu seperti ini ya. Nah itu yang warisan kedua yang bisa kita berikan. Kita melakukan dengan perbuatan kita mencela yang tidak kudus. Ayo kita berjuang untuk memberi warisan yang kudus. Amin. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Dari ayat yang ke-4 dan ke-5. Di situ bunyinya begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, salah satu warisan terbaik yang bisa kita lakukan untuk generasi kita adalah teladan warisan untuk selalu bertobat. Punya sikap hati yang mau bertobat. Punya sikap hati yang tidak merasa diri sok benar. Pada saat kita menjadi orang tua, bisakah kita menjadi orang tua yang tidak sok benar di hadapan anak-anak? Adakah kita menjadi orang tua yang kalau salah siap ditegur oleh anak-anak kita? Sehingga anak-anak kita melihat, oh kalau papa mama itu ikut Tuhan Yesus, tahu hatinya kalau salah ya mau mengaku salah, bukan kengkeng merasa benar gitu ya. Atau misalnya apa, terkait dengan bertobat supaya tidak merasa diri sok suci. Nah ini satu kritik buat kita. Ada satu film yang pernah saya lihat adalah satu semacam sindiran untuk kita orang-orang percaya. Kadang kita orang percaya datang ke gereja dengan wajah yang kelihatan rapi, baju rapi, seakan kita sangat rohani, seakan kita sangat liturgis gitu ya. Tapi bagaimana sikap hati kita pada saat misal ini, kita cek ke diri kita masing-masing. Tiba-tiba di gereja ada datang misa dengan berpakaian compang-camping, dengan berpakaian yang menurut ukuran manusia dunia ini tidak layak, terus duduk di area barisan depan. Masih adakah dari kita yang sedikit lewat di hatinya, orang itu kok gitu sih? Seringkali tanpa sadar kita itu lebih menghakimi orang lain, misalnya yang mau ke gereja pingin betul-betul bertobat. Tapi kita, tatapan mata kita, sikap kita yang ngomong ikut Kristus ini tidak menerima mereka yang mau bertobat. Jangan heran mereka akhirnya lebih merasa diterima di gereja diskotik. Mereka lebih diterima di kalangan narkoba. Karena yang di sana malah sini datang sini. Malah disambut. Sementara kita kalau ketemu yang seperti itu kita langsung pasang badan dan kok enggak rapi sih ke gereja. Berapa banyak dari kita seperti itu. Saya pernah baca ceritanya juga Mahatma Gandhi ya. Jadi makanya kita ini seruan untuk bertobat supaya kita enggak merasa diri sok benar. Kita ini sudah dapat kartu prioritasnya jadi pengikut Kristus, dapat kerajaan Allah, tapi kita jangan sombong untuk kita ambil sendiri, tapi ayo kita bagikan untuk banyak orang.
Gandhi itu bukan orang yang tidak percaya Kristus. Dia sangat mengagumi sosok Yesus Kristus. Dia sangat mengagumi ajaran kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang membuat Gandhi tidak menjadi Kristen? Ini teguran keras buat kita. Berarti kita sudah membuat Gandhi tidak berada dalam jalur keselamatan, tidak berada dalam jalur kasih karunia. Jadi Gandhi ceritanya waktu itu mau masuk ke gerejanya orang kulit putih. Dan di situ Gandhi ditolak. Pada saat itu terus Gandhi bilang, Kristus mengajarkan tentang kasih. Kalian orang Kristen tahu tentang kasih. Kalian bisa berkata tentang kasih, tapi biarlah aku di luar kalian, aku melakukan kasih. Kalau seperti itu, alangkah sedihnya kita. Mestinya banyak orang yang bisa kita tarik dalam jalur keselamatannya Yesus Kristus, tapi karena keangkuhan kita, karena sok suci kita, merasa kita eksklusif, merasa kita yang sudah dibaptis dari bayi, merasa kita yang sudah katekis, merasa kita yang sudah pewarta, akhirnya kita tidak menerima orang-orang yang betul-betul mau mencari Tuhan. Berapa banyak sih dari kita yang rindu melayani di penjara? Padahal itu di situ kan Yesus bilang, dalam diri mereka, dalam diri orang kecil, disitulah aku ada. Bapak Ibu yang terkasih, kita di Surabaya ini sangat-sangat bersyukur. PD banyak, tempat PD bagus-bagus. Immanuel tempat PD-nya besar, dingin, terang. Wis enak wis. Kalau kita ke pedalaman, kita ke daerah-daerah yang sangat rindu jamahan kasih Tuhan, satu ruangan kemeriak, sumuk, panas, penguk, tapi mereka memuji Tuhan. Kadang kita ini yang sudah terlalu nyaman gak mau tobat, padahal mereka yang betul-betul dalam kondisi kepepet, di situ mereka mencari keselamatan itu. Nah, ini yang harus kita wariskan. Ayo kita wariskan sikap kita yang terus mau merangkul dengan kasih, yang dimulai dari hati kita yang penuh kasih, hati kita yang sadar bahwa kita juga orang berdosa, kita juga orang yang tidak layak, kita juga orang yang tidak pantas. Contoh misalnya kalau ada orang datang ke kita dan bercerita, aduh gimana ya, aku tadi dengar khotbahnya Romo, terus aku kerasa berdosa, ternyata aku pernah aborsi, itu aku dosa ya, aku enggak pernah ngakui di depan Romo. Kalau kita mau memberikan warisan yang benar, warisan ke dia, yang kita lakukan setelah kita tahu firman hari ini, kita akan bilang, ayo enggak apa-apa, tak ajak ketemu Romo, masih ada kesempatan, ada sakramen tobat. Kalau kamu takut tak temeni, enggak apa-apa. Itu kita membawa dia ke jalurnya Yesus Kristus, ke jalurnya mesianik. Bukannya kita malah bilang, loh kamu ya apa sih dulu masuk waktu katekumen gak pernah diajari ta? Itu dosa. Wah, kita tidak merangkul dia dalam kasih, merasa diri kita benar karena mungkin kita gak pernah aborsi. Tapi kita dosa di titik yang lain dan kita gak mau akui itu. Bagaimana pada saat seperti itu kita peluk dia dan kita bilang, ayo masih ada sakramen tobat, ayo masih ada jalan. Dengan seperti itu dia merasa diterima di dalam jalannya Tuhan Yesus Kristus ini, sehingga warisan itu bisa kita nikmati sama-sama sampai akhir kita satu tubuh, kita akan ketemu bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari ayo kita jadi dutanya kerajaan Allah. Hati kita, pikiran kita, mata kita, diri kita, tubuh kita, biarlah orang boleh melihat ini itu dutanya Kristus. Jadi siapapun yang kita jumpai, dia melihat ada kerajaan Allah. Pada saat dia melihat ada kerajaan Allah, kita ini menjadi warisannya Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berakhir. Jadi warisan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya kepada para paus,
para romo yang ditabiskan, tidak. Kita semua yang dibaptis menerima rahmat yang sama, menerima Roh Kudus yang sama, maka kita juga bisa mewariskan yang sama, yaitu harta kerajaan Allah. Amin. Cara yang sederhana, bisa undang sebanyak-banyaknya teman untuk datang ke PD. Mungkin ngundang 10, hari ini datang 1. Ngundang lagi besok 10, besok enggak datang. Enggak apa-apa, tetap setia mengundang. Kalau ditanyai, lapo sih ndek PD-PD itu? Ya dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Lah enak di rumah atau tidur? Sebentar aja kok, 2 jam. Itu kita menarik mereka ke jalur warisan ini. Sehingga nanti pada akhirnya nanti dia terbiasa ikut PD. Ayo kita cari ikan yang lain, kita tarik mereka ke jalur keselamatan. Seneng enggak kalau semakin banyak orang yang selamat? Seneng ya? Seneng enggak kalau semakin ngelihat orang yang dulunya rusak hidupnya kemudian menjadi baik? Rumah tangganya mungkin anak wali kita nikah yang mau hancur berantakan kemudian menjadi baik. Atau misalnya anak yang jatuh dalam narkoba kita rangkul terus akhirnya datang ke PD, rajin ke gereja, ikut OMK jadi baik. Itu yang bisa kita wariskan untuk generasi itu. Melalui siapa? Bapak Ibu dan saya yang jangan berjeri lelah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya waktu melayani di sekitar Indonesia Timur, yang terakhir saya melayani di Timor Leste. Di sana ada satu keunikan di mana ada hal-hal yang memang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang kekudusan, di Timor Leste itu judi disahkan oleh negara. Judi boleh, karena bagi mereka itu adalah income pajak yang besar. Sama seperti di kita, merokok, pajak dari rokok itu kan besar. Akhirnya pemerintah kan menghimbau merokok dapat mengganggu kesehatan, dikasih gambar sininya bolong gitu kan. Nah tapi bagaimana semestinya mereka itu rindu untuk mereka tahu firman bahwa yang seperti itu kan tidak boleh ya. Oleh Tuhan tidak boleh ya. Setelah mereka tahu kebenaran, mereka berjuang untuk ngurangi judi. Oh itu sudah puji Tuhan. Kalau bisa betul-betul berjuang lepas dari judi, ya puji Tuhan. Pada saat kita mendampingi mereka, merangkul mereka, mereka cuma bilang, tapi kalau kakak, kalau langsung lepas kayaknya sulit. Di saat itulah kita yang menjadi, yang mau mewariskan teladannya Kristus itu, ya jangan gini, ya kalau mau kayak gitu ya enggak tahu bisa masuk kerajaan Allah apa enggak, ya enggak begitu. Tapi kita bilang, teruslah berjuang, pasti kamu bisa. Pada saat mungkin dulu mungkin dia judi $100, terus sekarang berkurang jadi $10. Lama-lama menjadi akhirnya $1, terus tidak sama sekali. Itu adalah cara kita untuk memberikan teladan warisan yang benar. Pada saat kita tidak menghakimi, tapi kita memeluk, merangkul mereka untuk menghidupi kebenaran yang adalah jalan menuju kekekalan, berarti kita menarik mereka ke jalurnya Raja Daud dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita boleh tenang sejenak, kita boleh hening, kita tidak mau lagi ikut cara dunia, tapi kita mau betul-betul minta janji Tuhan. Kalau seandainya kita mau taat, memuliakan nama Tuhan, berjeri lelah untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya, kita mau memberi warisan yang benar untuk anak kita, cucu kita, sepupu kita, menantu kita, siapapun, biarlah dimanapun kita menjadi dutanya kerajaan Allah yang mewariskan keselamatan untuk siapapun yang kita jumpai. Biarlah melalui kita orang bisa melihat Tuhan Yesus itu betul-betul Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus sungguh-sungguh Mesias. Kalau ketemu orang yang terpuruk, ketemu orang yang seakan tidak punya jalan, kita boleh menjadi pendoa untuk dia. Berarti kita menarik dia ke jalur Mesias. Kita menarik dia ke jalur kerajaan Allah. Kita menarik dia ke warisan kerajaan Allah yang tidak bisa dicuri oleh siapapun.
Mari masing-masing dari kita, dimanapun kita berada, berikan warisan yang terbaik, yaitu warisan iman akan satu-satunya Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita boleh bangkit berdiri saat ini, kita mau nyanyikan satu lagu. Kalau selama ini mungkin kita nagih-nagih janji Tuhan, sebelum kita nagih janji Tuhan, kita coba cek apakah selama ini kita sudah hidup dalam jalur warisan yang benar. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadikan Yesus sebagai titik acuan yang pertama dan terakhir? Dan apakah kita sudah terus bertekun bagi Dia? Apakah kita sudah hidup kudus bagi Dia? Apakah setiap saat kita sudah punya sikap tobat yang benar yang bisa dilihat oleh generasi-generasi kita? Sehingga janjinya akan bisa digenapi, janjinya akan terjadi pada saat kita memandang hanya kepadanya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, seringkali kami rindu untuk mengingat kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami. Kami terus mau merasakan bahwa Engkau telah mencurahkan rahmat-Mu kepada kami, anak-anak kesayangan-Mu. Kami Kau pilih untuk menjadi anak-anak kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami mohon ampun jika selama ini kami tidak hidup dalam jalur kekudusan itu. Kami mohon ampun jika selama ini kami mewariskan yang salah kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang terdekat kami. Kami mohon ampun jika selama ini kami sombong, kami merasa diri benar, kami merasa diri paling suci Tuhan. Sehingga kami tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa yang merasa jauh, merasa tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami sadar bahwa kami harus menjadi duta kerajaan-Mu untuk memberikan warisan yang benar kepada siapapun yang kami jumpai, agar mereka bisa merasakan indahnya cinta Tuhan, agar mereka bisa merasakan indahnya pengampunan-Mu Tuhan, agar mereka bisa merasakan indahnya berada dalam kerajaan-Mu senantiasa. Ampuni jika selama ini kami masih pakai kedagingan kami. Kami sering iri, kami sering kali kecewa, kami sering kali berpikir untuk membalas orang lain yang berbuat jahat sama kami. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk menjadi pribadi yang kudus di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, agar semua orang boleh melihat
ini loh anak-anaknya Tuhan. Ini loh anak-anaknya kerajaan. Ini loh yang perlu diteladani. Ini loh warisan surgawi seperti ini. Pakai kami Tuhan, tubuh kami, jiwa kami, hati kami, mata kami, talenta kami, tangan kami, mulut kami, kaki kami. Semuanya Tuhan untuk melayani Engkau. Karena Engkau terlalu mengasihi kami. Biarlah melalui diri kami bisa menjangkau orang-orang yang tersisihkan. Menjangkau saudara-saudara yang terbuang, kaum marginal, orang-orang miskin, di bawah jembatan, di penjara, yang tersakiti. Biarlah melalui apa yang kami lakukan sesederhana mungkin Tuhan, mereka kembali pada jalur warisan kerajaan Allah. Mereka kembali pada jalur kemesiasan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi generasi yang hilang. Kami mau menjadi generasi yang terus ikut barisan kakak sulung kami, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami sampai akhir berada dalam garis-Mu Tuhan. Jangan pernah lepaskan, dan kami mau terus pegang janji-Mu. Karena kami percaya saat kami taat, saat kami setia pada kehendak-Mu, janji-Mu tetap ada dan tetap seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Benar Tuhan, aku pegang janji keselamatan. Sampai kapanpun aku milik-Mu Tuhan. Aku orang berdosa ini, aku milik-Mu. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Linda Joy atas firman yang boleh disampaikan, sungguh luar biasa bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita juga mau memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku beri yang hidupku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart.
my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. 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 Mohon kesediaan waktunya untuk beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji syukur pada Tuhan karena pada malam hari ini PD dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian di pada PD pada malam hari ini. Dan untuk umat yang baru pertama kali datang atau baru bergabung, dipersilakan untuk berdiri sehingga umat lain atau tim bisa memberikan salam. Puji Tuhan. Selamat datang di PD Kakak Immanuel, ditunggu kedatangannya di Kamis-Kamis mendatang Bapak Ibu. Terima kasih, puji Tuhan banyak umat baru pada hari ini. Jangan lupa nanti minggu depan datang kembali ya Bapak Ibu, kami tunggu kedatangannya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk pembawa firman pada malam hari ini, Ibu Linda Joy. Firman-Nya begitu luar biasa dan sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Ibu. Lalu untuk info PD minggu depan, kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Romo Kenny Ang. Dengan tema God's Next Generation. Seperti yang kita tahu, Allah Bapa telah memenuhi janjinya kepada Abraham, dan keturunannya turun-temurun. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap kita mempunyai tanggung jawab dan peranan penting bagi masa depan generasi anak-anak kita? Apa peranan generasi mendatang untuk berkembangnya kerajaan Allah? Mari kita saksikan video berikut. Oleh karena itu, nanti minggu depan ditunggu kedatangan Bapak Ibu kembali di tempat ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ada info pelayanan doa. Pelayanan doa. Nah, ada Ibu Vero, Bapak Bambang, dan juga Ibu Kris. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan pelayanan doa bisa menghubungi beliau. Selanjutnya juga kita mempunyai pelayanan konseling, terutama untuk putra-putri kita. Kalian bisa menghubungi Ibu Yanti
khusus untuk para remaja, anak-anak mungkin ada yang membutuhkan. Dan juga untuk yang dewasa bisa menghubungi Bapak Richard dan Ibu Grace. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, sebentar lagi kita boleh mengakhiri acara persekutuan doa. Kita mau tutup dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh merasakan jamahan-Mu yang luar biasa, berkat-Mu yang begitu dahsyat atas Ibu Yulinda Joy yang boleh menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas persekutuan malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang sudah kami terima lewat Ibu Joy, taburan firman-Mu Tuhan, sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tinggal dan tumbuh hidup di dalam hati kami, sehingga kami boleh berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi, sungguh Tuhan, satu persatu Tuhan, kasih-Mu boleh melawat setiap kami, boleh menyertai kami, dan juga terutama untuk Ibu Linda Tuhan yang pada malam hari ini, sungguh boleh Kau utus, boleh Kau izinkan hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sungguh Tuhan, Engkau beserta beliau. Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, sehingga beliau sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami juga boleh pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya kuasa-Mu juga menyertai setiap kami sepanjang perjalanan, agar kami boleh tiba sampai di tujuan, tiba di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan kami tetap dalam kondisi baik-baik dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalan-Mu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan, Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan, Kau gembalaku, dalam kekuranganku, Kau membawa